sini saya akan mereview sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan karya Nurchaki Ibrahim. Berbicara mengenai sejarah Asia Selatan merupakan pembahasan yang merupakan kajian sejarah pada bagian negara-negara di kawasan Asia Selatan. Mengenai Asia Selatan adalah sebuah wilayah geopolitik di bagian selatan benua Asia, terdiri dari daerah-daerah di sekitar anak benua India. Yang pertama itu Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Perkembangan kebudayaan Lembah Indus. Di daerah Lembah Indus terdapat kini berada di sekitar Pakistan. Pada waktu itu bagian India kuno. Daerah ini sebagai pusat peradaban pertama di kawasan Jazirah atau kawasan di Asia Selatan. Adapun orang penghuni India awal ada berasal dari Afrika sekitar tahun 40.000 sebelum Masehi. Pada awalnya mereka adalah pemburu dan pengumpul, serta orang-orang lain di seluruh dunia pada masa lalu. Orang-orang ini mulai bertani dan pada 2500 sebelum Masehi permukiman di lembah Sungai Indus. Di sana mereka mulai bermukim di lembah Sungai Indus. Di sana mereka sudah mulai tinggal di kota-kota dan menggunakan air irigasi untuk mengaliri ladang mereka. Hal ini berlangsung lebih telatnya daripada di Asia Barat. Kemungkinan karena India tidak seramai Asia Barat pada masa itu. Agama Hindu. Mengenai agama Hindu ini tercatat dan disebut sebagai agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga saat ini. Dan masyarakat atau umat Hindu yang menyebut agamanya sendiri sebagai Sanata Dharma atau Dewanara. Artinya Dharma abadi atau jalan abadi yang melampaui asal mula manusia. Agama ini menyediakan kewajiban kekal abadi untuk diikuti oleh seluruh umatnya, tanpa memandang strata, kasta, sekte, misalkan seperti kejujuran, kesucian, dan pengendalian diri. Pada dasarnya, agama Hindu ini sering disebut juga sebagai Hinduisme atau paham tentang Hindu, yang merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India, yang meliputi berbagai aliran, diantaranya Saiwa, Vaisnava, dan Sakta, serta suatu pandangan luas akan hukum atau aturan tentang moralitas kesehariannya yang berdasarkan pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Agama Hindu cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosofi dan intelektual daripada seperangkat keyakinan yang baku dan seragam. Namun para ahli dari Barat memandang Hinduisme ini sebagai peluburan atau sistem dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Dengan pangkal yang beragama dan tanpa tokoh pendiri, pangkal-pangkal ini meliputi Brahmanisme, agama Weda kuno, agama-agama masa peradaban lembah Sungai Indus, dan tradisi lokal yang populer. Eksistensi tersebut muncul sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Sejarah India kuno. Sejarah India dimulai dari peradaban lembah Indus yang menyebar di bagian barat laut subbenua India dari tahun 3300 sampai 1700 sebelum Masehi. Peradaban zaman perunggu runtuh di pertengahan milenium kedua sebelum Masehi dan diikuti dengan zaman Besi India abad ke-6 sebelum Masehi. Mahavira dan Gautama Buddha lahir, dan berikutnya Islam tiba di negara ini pada tahun 712 Masehi pada tanggal 5 Agustus 1947. India merdeka dari Britania Raya dan Nehru terpilih sebagai Perdana Menteri India yang pertama.
Peradaban Harappa disebut juga sebagai peradaban lembah Sungai Indus. Ada 2 kota utama yang diketahui, yaitu Harappa dan Mohenjo-daro, yang terpisah sekitar 400 km. Keduanya ini adalah negara Pakistan. Orang-orang di kedua kota ini tinggal di rumah batu dengan 2 dan 3 lantai dan memiliki sistem pembuangan. Mereka menggunakan peralatan perunggu. Mereka mungkin mempelajari cara menggunakan peralatan perunggu dan dari peralatan perunggu dari bangsa Sumeria. Orang Harappa menggunakan bentuk tulisan awalnya yang berlandaskan kepada hieroglif seperti bangsa Mesir. Sayangnya kita tidak dapat membacanya karena tidak banyak yang tersisa. Pada sekitar 2000 sebelum Masehi, peradaban Harappa runtuh setelah tiba-tiba kita tidak tahu penyebab keruntuhannya. Beberapa pendapat bahwa penyebabnya adalah tren pemanasan yang terus berkelanjutan hingga tak ada lagi air, bahkan lembah Sungai Indus untuk mendukung keberlangsungan di kota-kota ini. Pada 1500 sebelum Masehi, lembah Sungai Indus sempat dilandas invasi oleh bangsa India Eropa. Invasi itu juga pernah terjadi di Yunani dan Italia beberapa waktu sebelumnya. Sejarah India dimulai dari peradaban lembah Indus yang menyebar di bagian barat Laut Sebenua India dari tahun 3000 sampai 1700 sebelum Masehi. Peradaban zaman perunggu runtuh dan di pertengahan milenium kedua sebelum Masehi dan diikuti dengan zaman besi India. Sejarah India masa Madya atau pertengahan. Zaman Madya sering disebut sebagai zaman pertengahan. Pada abad ke-8 pedagang-pedagang Islam dari Asia Barat datang ke India. Pengaruh agama dan kebudayaan Islam meluas ke seluruh India. Dan pada abad ke-13 berdirilah Kesultanan Delhi yang melahirkan suatu dinasti Islam di India. Selama beberapa abad lamanya berdiri Kesultanan Delhi pada abad ke-13. Dalam sejarah India dianggap sebagai permulaan zaman pertengahan dan dimulainya zaman Mughal. Dalam penyatuan kebudayaan Islam dan Hindu, membawa kejayaan bagi India yang tercermin dalam seni, sastra, bahasa, dan arsitekturnya. Pada abad ke-13, ke-14, dan ke-15 Masehi tersebut, India menyaksikan lahirnya pujangga-pujangga besar seperti Amir Khusrau dan raja-raja besar yang telah memerintah India dengan arif dan bijaksana seperti Akbar, disebut juga sebagai Great Mughal Emperor, dan Shahjahan, 2 orang raja Mughal yang sangat terkenal sehingga sekarang masih tampak dengan jelas peninggalan-peninggalan Islam di India dengan terdapatnya masjid dan makam-makam Islam di seluruh India seperti Taj Mahal dan lain sebagainya. Zaman modern ditentukan zaman penjajahan yang ditandai kehadiran dari orang barat. Pertama yang menginjakkan kaki di India ialah Vasco da Gama pada bulan Mei 1498 di Calicut, tetapi ia tidak berhasil untuk menetap di sana. Kemudian usaha tersebut diulanginya pada tahun 1501 dan berhasil mendirikan tempat kedudukan bagi Portugis dan di Cananore, Cochin, dan Calicut. Bangsa-bangsa barat lainnya seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris berturut-turut datang ke India dengan maksud yang sudah cukup terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa di Asia. Dengan keadaan yang sudah terpecah-pecah di antara bangsa-bangsa India sendiri, maka orang-orang barat tersebut berhasil menduduki tempat-tempat yang penting di pantai selatan India yang kemudian melebar dan akhirnya Inggris juga memenangkan kekuasaan di anak benua India.
Adanya kekuasaan Inggris di India dimulai dengan berdirinya English East India Company pada tahun 1600 yang semulanya lebih bersifat dagang dan kemudian dibarengi dengan penguasaan secara buksar pada tahun 1000 secara fisik dan politis yang menjadi puncaknya dalam pertempuran Buksar pada tahun 1756 melawan raja-raja India. Kemenangan Inggris dalam pertempuran ini membuat Inggris berhasil menguasai daerah-daerah seperti Benggala, Bihar, dan Orissa, yang kemudian dalam kurun waktu yang kurang dari setengah abad disusullah pula dengan penguasaan terhadap daerah-daerah India yang lain. Mengenai sejarah Pakistan. Sejarah Pakistan. Letak wilayah geografi Pakistan terletak di bagian barat dari benua India dengan Afghanistan dan Iran di sebelah barat, India di timur, dan Laut Arab di sebelah selatan. Mengenai pemerintahan di Pakistan, berada pada kekuasaan militer yang dilembagakan pada Oktober 1999, demokrasi nominal dinyatakan pada bulan Juni 2001 oleh pemimpin militer yang berkuasa, yaitu Parvez Musharraf. Selama hampir 25 tahun Pakistan merdeka, terdiri dari wilayah yang terpisah dari Pakistan Timur dan Barat, tetapi sekarang wilayah hanya terdiri dari sektor Barat. India dan Pakistan telah mengklaim wilayah Kashmir. Wilayah sengketa ini menyebabkan perang pada tahun 1949, 1965, 1971, 1999 dan belum terselesaikan hingga hari ini. Sejarah Bangladesh. Mengenai sejarah negara Bangladesh, kita akan mengupas terlebih dahulu mengenai makna hakiki dari negara Bangladesh di pantai Teluk Benggala yang dikelilingi oleh India dengan perbatasan bersama kecil dengan Myanmar di tenggara. Negara ini merupakan lahan sungai yang dataran rendah dilalui oleh banyak cabang dan anak sungai dari Sungai Gangga dan Brahmaputra sungai. Musim tropis dan sering terjadi dan badai menimbulkan kerusakan bagi wilayah di delta. Mengenai pemerintahan yang sekarang yang disebut sebagai Bangladesh adalah bagian dari wilayah bersejarah Bengal, bagian timur dan laut dari benua India. Bangladesh terutama terdiri dari Benggala Timur, Benggala Barat merupakan bagian dari India dan rakyatnya terutama Hindu. Ditambah distrik Sylhet, negara bagian India Assam. Adapun referensi paling awal untuk wilayah itu ke kerajaan yang disebut sebagai Vanga atau Banga. Kira-kira 1000 sebelum Masehi, Buddha memerintah selama berabad-abad, tetapi oleh abad ke-10 Bengal, terutama Hindu pada tahun 1576, Bengal menjadi bagian dari kekaisaran Mughal dan mayoritas Etnis Bengal masuk Islam. Bengal diperintah oleh British India dari 1757 sampai Inggris mengundurkan diri dari tahun 1947. Sri Lanka atau Republik Sosialis Demokratik adalah sebuah negara pulau di sebelah utara Samudra Hindia, di sebelah barat laut dan dengan Maladewa di barat daya. Sri Lanka merupakan negara yang beragam yang dihuni oleh masyarakat yang berbeda akan agama, suku, dan bahasa. Sri Lanka memiliki warisan Buddha yang sangat kaya, di mana tulisan Buddha pertama ditulis di negara ini. Sri Lanka telah dilanda konflik etnis selama 2 dekade terakhir antar pemerintah dan perkelompok minoritas Tamil yang dilakukan oleh Macan Tamil. Pada tahun 2009, konflik antara keduanya berakhir dengan kemenangan di pihak pemerintah. Mengenai data sejarah itu, diperkirakan kelompok etnis yang saat ini merupakan penduduk terbesar dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya
mulai berdatangan ke kepulauan ini sekitar pada abad ke-5 sebelum Masehi, sedangkan mereka berasal dari daratan India bagian selatan dan kemudian menetap di sekitar pesisir pantai di sebelah barat. Untuk menunjang kegiatan ini, mereka membangun sarana irigasi berupa saluran-saluran air dan sarana penunjang lainnya, sampai akhirnya bisa menemukan teknik pertanian yang cukup maju. Dengan demikian, semakin majunya Sri Lanka, mulailah bangsa Eropa yang pertama kali datang ke pulau ini adalah bangsa Portugis yang datang pada tahun 1505. Mereka berhasil menancapkan pengaruhnya di wilayah ini sekalipun mereka tidak pernah menaklukkan seluruh kawasan. Kekuasaannya berlangsung sampai tahun 1658 setelah Belanda berhasil menaklukkannya dalam berbagai pertempuran. Kekuasaan Belanda atas wilayah ini berlangsung dari tahun 1658 sampai tahun 1796, ketika Inggris mulai berkuasa dan mengambil alih kekuasaan Belanda. Sejarah Maladewa. Negara ini berbentuk republik. Republik Maladewa adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari kumpulan atol atau suatu pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna di Samudra Hindia. Maladewa terletak di sebelah selatan barat daya India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Negara ini memiliki 25 atol yang terbagi menjadi 20 atol administratif dan satu kota. Negara ini menjadi negara dengan populasi dan luas wilayah terkecil di kawasan Asia. Keadaan penduduk Maladewa disebut orang di Devehi. Mereka menanamkan negara mereka Devehi Raje yang berarti kerajaan kepulauan. Secara etnografis, orang-orang Devehi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok utama penduduk Maldives yang menempati Ihabadipulu atau Ha'alif, hingga Habdul Matif atau Lamu. Kelompok selatan Maladewa yang mendiami 3 atol paling selatan di ekuator dan penduduk Minicoy yang menempati pulau sepanjang 10 km di bawah administrasi India. Berdasarkan etnisnya, penduduk Maladewa dibagi menjadi 4, yaitu Sinhalese, Dravidia, bangsa Dravida, Arab, dan Afrika berkulit hitam. Keadaan ekonomi Maladewa bergantung pada 2 sektor, yaitu pariwisata dan perikanan. Negara ini sangat dikenal yang memiliki banyak pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang menarik, sekitar 700.000 turis setiap tahunnya. Penangkapan dan pengelolaan ikan menjadikan Maladewa ini salah satu eksportif ikan ke beberapa negara Asia dan Eropa. Menaik gerak perekonomian negara ini dapat dilakukan selain dari sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Maladewa. Kegiatan ekspor ikan tuna juga menjadi salah satu pendapatan penting negara ini. Sebanyak 90% dari total produk perikanan yang diekspor oleh Maladewa merupakan produk tuna segar, tuna kering, tuna beku, tuna yang diasingkan, dan tuna kaleng. Industri di negara ini terdiri dari pembuatan kapal, kerajinan tangan, pengalengan tuna, serta produksi pipa PVC, sabun, mebel dari produk makanan. Beberapa negara yang berhubungan baik dengan perekonomian Maladewa adalah Jepang, Sri Lanka, Thailand, dan Amerika Serikat. Sejarah negara Nepal. Negara Nepal ini terletak di kawasan pegunungan Himalaya, adalah sebuah negara terkurung daratan di Asia Selatan yang berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara dan India di barat, di timur dan selatan. Negara Nepal dibentuk melalui Persatuan Nepal pada 21 Desember 1768. Prithvi Narayan saat menjadi raja pertama. Nepal merdeka dari Inggris pada 21 Desember 1923. Sebelumnya, negara yang terletak di Himalaya ini berstatus protektorat setelah dikalahkan Inggris.
Pada tahun 1990, Nepal mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki konstitusional. Kemudian pada tahun 2008, kerajaan Nepal resmi dibubarkan dan Nepal berubah menjadi negara republik federal yang sekuler. Meskipun luas wilayah Nepal ini dianggap kecil, negara ini memiliki landscape yang bervariasi, mulai dari terai yang lembab di selatan sampai Himalaya yang tinggi di utara. Nepal memiliki 8 dari 10 puncak tertinggi dunia termasuk Gunung Everest dekat dengan perbatasan China. Nepal beralih menjadi republik setelah lebih dari 200 tahun berbentuk kerajaan absolut lalu menjadi kerajaan konstitusional. Setelah berabad-abad, persaingan antara 3 kerajaan pada pertengahan abad ke-18, Prithvi Narayan Shah, seorang raja Gurkha, menyatukan kerajaan. Ia memulai misinya pada 1765 dengan mencari bantuan dari India. Setelah beberapa pertempuran dan pengepungan berdarah yang berlangsung selama 3 tahun, pada 1768 ia berhasil menyatukan lembah Kathmandu dan sekitarnya. Namun pertempuran yang sebenarnya tidak pernah terjadi dalam penaklukan lembah Kathmandu, melainkan diambil alih oleh Prithvi Narayan dan pasukannya tanpa usaha apapun. Ketika semua warga lembah sedang merayakan festival Indra Jatra, sebuah festival Newar, acara inilah menandai kelahirannya bangsa modern Nepal. Mengenai sejarah Bhutan. Bhutan merupakan sebuah negara kecil di kawasan Asia Selatan yang berbentuk kerajaan dan dikenal dengan negara Naga Guntur. Mengenai nama lokal negara ini atau untuk negeri ini adalah Drukyul, artinya negara naga. Peristiwa tertulis paling awal di Bhutan adalah lewat tokoh suci Buddha Padmasambhava, juga disebut sebagai Guru Rinpoche, pada abad ke-8. Sejarah awal Bhutan tidak jelas karena sebagian besar catatannya telah musnah setelah kebakaran di Purnaka, ibu kota kuno pada tahun 1827. Dari abad ke-10, perkembangan politik Bhutan amat dipengaruhi oleh sejarah religiusnya. Berbagai anak sekte Buddha muncul yang dilindungi oleh berbagai maharaja Mongol dan Tibet. Setelah runtuhnya bangsa Mongol pada abad ke-14, anak-anak sekte ini bersaing satu sama lain dengan supremasi dalam benteng politik dan agama. Akhirnya menimbulkan naiknya anak sekte Drukpa di akhir abad ke-16. Hingga abad ke-17, Bhutan adalah sebuah priendom yang saling berperang hingga dipersatukan oleh Lama Tibet dan pemimpin militer Sabdrung Ngawang Namgyal. Mengenai perekonomian, Bhutan adalah salah satu yang terkecil dan kurang berkembang di dunia yang berbasis pertanian, kehutanan, dan penjualan PLTA ke India. Pertanian menyediakan mata pencaharian buat lebih dari 80% penduduk. Praktik agraria sebagai besar terdiri atas pertanian, subsistem dan peternakan hewan. Kerajinan tangan, khususnya menjahit dan produksi seni, keagamaan untuk altar rumah merupakan industri kecil milik rakyat dan sumbernya sekian pendapatan. Pemandangan yang berbeda dari pegunung berbukit yang kasar membuat pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya sulit dan mahal. Hal ini tiada akses ke laut menyebabkan Bhutan tidak pernah bisa dapat untung dari perdagangan yang signifikan dan produknya. Baik, di sini saya akan mereview buku mengenai Asia Selatan dalam Sejarah karya Tuti Nuria Erwin yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
India merupakan nama yang berasal dari bahasa Yunani, kemudian nama itu dipergunakan untuk sebuah wilayah yang digenangi oleh perairan Sungai Indus. Sejak saat itu, penduduk dan tempat itu disebutlah sebagai India. Untuk mengetahui sejarah India, diperlukan adanya sumber untuk membuktikan sebuah kebenarannya. Di antaranya itu, yang pertama berita-berita dari orang asing, yang kedua itu peninggalan pada zaman purbakala, yang ketiga itu tradisi masyarakat India, dan yang keempat itu mengenai tulisan-tulisan dari para penyair. Kebudayaan Lembah Sungai Indus, ada beberapa penggalian, tapi yang lebih terkenal itu penggalian Mohenjo-daro dan Harappa. Di Mohenjo-daro ini ditemukannya adanya peradaban yang sudah maju dan berkembangnya ini pada abad ketiga sebelum Masehi. Ditemukannya berbagai materi huruf yang saat ini belum dapat dibaca. Baru yang kedua itu adanya bangunan yang memberikan kesan berkembangnya peradaban di kota. Yang ketiga itu udah adanya perhiasan. Kalian di Harappa menemukan berbagai arca yang memiliki mutu tinggi dan adanya materi-materi yang digunakan sebagai tempel perdagangan pada saat itu. Yang kedua, ukiran-ukiran kecil dengan berbagai bentuk. Yang ketiga itu alat dapur dari tanah liat seperti belanga, periuk, dan pembakaran dari batu yang dibuat dengan keras. Yang keempat itu adanya patung pohon di samping seorang dewa yang dilukiskan pada materi juga menggambarkan adanya bayangan bahwa mungkin yang dimaksud adalah kesucian pohon Bodhi Siddhartha Gautama menerima wahyu beberapa ratus tahun kemudian. Yang kelima itu arca-arca yang melukiskan manusia lembu yang menyerang harimau, lembu yang bertanduk satu, dan yang sebagiannya itu menggambarkan bahwa mereka menganggap suci binatang. Kedatangan bangsa Arya pada zaman Veda. Jadi bangsa Arya ini merupakan pendatang di India. Jadi sebelum bangsa Arya itu ada bangsa Dravida yang menempati lembah Sungai Indus. Tapi sebelum bangsa Dravida itu ada namanya bangsa Gon yang sampai saat ini itu mereka menetap di pedalaman India. Mereka menyingkir karena adanya pergeseran dari bangsa Dravida yang kemudian menjadi pendukung kebudayaan lembah Sungai Indus. Jadi tapi akhirnya bangsa Dravida ini tergeser juga ke arah selatan setelah masuknya bangsa Arya pada tahun 1500 sebelum Masehi. Para ahli juga menjelaskan kedatangan bangsa Arya ini berbeda-beda, termasuk penetapan dan tinggal di pedalaman. Setelah bangsa Arya menduduki wilayah yang lebih luas, mereka itu menamakan tempat itu sebagai Arya Varta, yang berarti tanah bangsa Arya, yang Hindustan yang berarti negeri orang Hindu. Berlainan dengan kedatangan agama Buddha di India, lahirnya keagamaan Buddha ini melalui ilham yang datang kepada seorang Siddhartha Gautama yang menjelma menjadi Buddha. Ajarannya itu merupakan jembatan emas antara aliran Jaina yang hidupnya dengan menyiksakan diri, sedangkan ajaran Jabali yang hidupnya itu bersenang-senang. Agama Buddha lahir dan berkembang dengan pesat di India. Akhirnya lahir dua aliran, yaitu agama Buddha Hinayana dan Mahayana. Nasi agama Buddha ini hampir sama dengan agama Hindu, yaitu lama-kelamaan itu kehilangan citranya di masyarakat karena ulah sikap Brahmana yang berlebihan. Masuknya Islam ke India diawali oleh penerimaan yang manis dari rakyat India, sebab sikap yang diperlihatkan oleh para pedagang Islam yang ramah cukup menyenangkan dan
tidak adanya mengenal kasta seperti bangsa Arya. Setelah rakyat India sebagian memeluk agama Islam, mereka itu tidak ada yang mengenakan kasta. Jadi setelah itu makin banyaklah penganut agama Islam, terutama di India Barat. Islam kemudian berkembang di bawah beberapa dinasti besar di India. Sayang sekali agama Islam surut antara lain karena adanya perbedaan dari sikap raja yang memerintah terhadap pemeluk Hindu dan Islam. Sejarah India modern. Sejarah India modern ini ditandai dengan kedatangan orang kulit putih. Kedatangan orang kulit putih di India pada mulanya bermaksud untuk berdagang. Terjadi persaingan yang ketat antara bangsa Spanyol, Inggris, Belanda, Prancis, melahirkan Inggris sebagai pemenang yang segera meluaskan wilayahnya. Tidak hanya mendirikan kongsi dagang, tetapi juga menanamkan benih-benih imperialisme. Sejak kemerdekaan India menghadapi masa suram, yaitu terjadi rentetan peristiwa yang mengguncangkan India. Antara lain penyerbuan kuil emas, pembunuhan PM Indira Gandhi, kerusuhan orang Hindu dan Singhil, serta wafatnya Indira Gandhi yang terbunuh pada 31 Oktober 1984. Rajiv Gandhi tampil sebagai pengganti ibunya. Konflik Rajiv Gandhi dengan Jail Singh sebenarnya telah terjadi sejak meninggalnya Indira, dan hal ini memincangnya kekacauan di India. Sejak zaman awal sejarah, hubungan India dengan Indonesia sudah terjalin, terutama dalam bidang kebudayaan. Hubungan ini diantaranya ditandai dengan warna kebudayaan India yang masuk ke Indonesia sampai sekarang. Untuk menciptakan kawasan yang damai di Asia Selatan, bangsa-bangsa di Asia Selatan menciptakan kerjasama regional. Yang menjadi dasar kerjasama regional ini adalah semangat kebersamaan, persaudaraan, senasib, dan kedudukan yang sederajat. Di antara bangsa-bangsa yang bergabung di dalam dan juga hampir mempunyai kepentingan yang sama. Dengan semangat kerjasama regional ini, masing-masing bangsa ingin meningkatkan pembangunan nasionalnya dalam upaya terciptanya kesejahteraan rakyat bangsa Asia Selatan.